Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira Ananda dengan NIM 41241516. Di sini saya akan melakukan klarifikasi atas pernyataan saya di kuis atau yang kita sebut dengan refleksi. Dari pertanyaan-pertanyaan 20 pertanyaan di kuis tersebut. Oke, kita langsung saja mulai di pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, terdapat 3 kelompok sasaran utama yang perlu dicapai untuk mensukseskan pembangunan nasional di dalam sektor pertanian. Kecuali A. Meningkatnya ketahanan pangan nasional yang meliputi meningkatnya kapasitas produk komoditas pertanian dan berkurangnya ketergantungan terhadap pangan impor sekitar 5-10% dari produksi domestik. Yang B, meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian yang menunjukkan melalui peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian tanpa diikuti perbaikan kualitas produk dan sertifikasi olahan. Yang C, meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian yang meliputi meningkatnya mutu produk premier pertanian, meningkatnya keragaman pengolahan produk pertanian dan meningkatnya ekspor, serta meningkatnya struktur perdagangan komoditas pertanian. Yang D, meningkatnya kesejahteraan petani yang meliputi peningkatan dan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dan menurunnya insiden kemiskinan. Tentu hal ini harus kita lihat dari sebagai penuh pertanian. Buruh pertanian tentu ingin meningkatkan pengetahuan dari si petani melalui sikap, melalui pengetahuan itu sendiri, dan dari tekniknya atau cara budidayanya untuk mendapatkan atau menghasilkan sebuah sektor pertanian ini lebih efisien. Nah, di sini mana yang tidak efisien? Di pernyataan saya menjawab B, karena terdapat pernyataan seperti ini. Peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian tanpa diikuti perbaikan kualitas produk dan disertifikasi olahan. Jadi tentu meningkatnya secara kuantitas itu bagus untuk Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak. Namun hal tersebut tidak akan dapat bisa bersaing dengan ranah global, atau kita juga tidak bisa meningkatkan harga dari si produk tersebut, apalagi di sini tidak tanpa diikuti juga dengan disertifikasi olahan. Jadi olahannya itu aja ya kan, bosen ntar gitu. Dalam upaya mencapai keberhasilan program penyuluhan pertanian, faktor yang paling menentukan agar materi penyuluhan dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat pertanian adalah sesuai metode atau teknik penyampaian dengan kondisi kebutuhan masyarakat petani. B, banyak materi penyuluhan yang sesuai dalam satu kali pertemuan. C, tingkat pendidikan formal penyuluhan pertanian yang tinggi. D, penggunaan teknologi modern dalam setiap kegiatan penyuluhan. Jawabannya adalah A, karena kesesuaian metode itu sangat penting untuk sebagai faktor si petani ini paham atau tidak dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Berdasarkan konsep penyuluhan pertanian dan perkembangan menurut UU nomor 16 tahun 2005, manakah pertanyaan yang paling dapat menggambarkan tujuan dari prinsip metode penyuluhan pertanian? A, penyuluhan pertanian bertujuan menyampaikan informasi sebanyak mungkin kepada masyarakat dengan menggunakan metode yang seragam di setiap wilayah agar lebih efisien. Yang B, penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran berlanjutan meningkatkan kemampuan pelaku utama dalam pelaku usaha melalui metode yang disesuaikan dengan kondisi agar mereka mampu mengakses sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Yang ke E, penyuluhan pertanian difokuskan pada peningkatan produksi semata dengan penggunaan teknologi modern tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi petani. Yang ke D, penyuluhan pertanian menekankan pada penyampaian teori pertanian secara formal agar petani memiliki pengetahuan akademik yang setara dengan penyuluhan. Tentu jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu kalau penyuluh pertanian mau bikin petani ngeh sampai akhirnya mau
mau pakai inovasi baru dari sekedar tahu sampai benar-benar diterapkan, kira-kira tujuan yang paling penting dalam memilih metode penyuluhan itu apa? A. Materi yang disampaikan banyak dan cepat selesai dalam satu pertemuan. B. Metode yang dipakai relate dengan kondisi petani sehingga bisa mendorong perubahan dari tahu tertarik coba pakai. Yang ke C, biar petani dapat metode yang sama supaya lebih simpel dan hemat waktu. Yang D, biar fokus ke visual saja karena orang lebih mudah belajar lewat melihat. Tentu jawabannya yang B ya, karena di sini itu dijelasin karena banyak dijelasin dari tahu tertarik coba pakai gitu. Tentu ini hal yang diinginkan dari seorang penyuluh gitu. Mereka tertarik dan akhirnya memakai teknik atau metode atau mungkin variasi yang menurut mereka itu unggul atau apa yang ingin mereka sampaikan gitu. Jadi berasa didengarkan dengan baik, dan dari situ kalau mereka sudah berhasil pakai berarti penyuluh itu berhasil gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, biar kegiatan penyuluhan pertanian nggak cuma teori tapi benar-benar ngena ke petani, penyuluh perlu pegang prinsip yang tepat dari pilihan berikut. Mana yang paling sesuai dengan prinsip penyuluh? A. Penyuluh fokus pada penyampaian materi sebanyak mungkin tanpa perlu melibatkan petani secara langsung. B. Penyuluh cukup dilakukan sekali dengan materi lengkap agar petani tidak perlu mencoba sendiri. C. Penyuluh dilakukan dengan melibatkan petani secara aktif, memberikan dampak nyata dan meningkatkan materi dengan kondisi nyata di lapangan. D. Penyuluh menekankan teori pertanian modern tanpa perlu dikaitkan dengan pengalaman petani. Tentu jawabannya C ya, karena kalau dari A, B, D itu tidak sesuai dengan prinsip dari seorang penyuluh. Karena itu ngehenakin penyuluhnya, bukan untuk kasih pemahaman kepada petaninya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Biar program penyuluh pertanian nggak zonk dan benar-benar diterima petani, prinsip mana yang paling tepat untuk diterapkan? A. Menjalankan penyuluh dengan melibatkan partisipasi petani, menyesuaikan metode dengan kondisi mereka serta mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. B. Fokus pada penyampaian teknologi terbaru tanpa perlu mempertimbangkan budaya dan kondisi sosial petani. C. Meningkatkan satu metode penyuluhan yang sama di semua daerah agar lebih praktis dan efisien. F. Menjadi penyuluh sebagai pusat keputusan tanpa melibatkan petani dalam proses belajar. Tentu karena penyuluh itu harus melibatkan sosial, jadi kalau jawaban yang paling tepat itu adalah A. Karena kalau jawaban B, C, dan D itu tidak adanya interaksi antara si penyuluh dan si petani. Tentu itu sangat tidak efektif untuk untuk penyampaian materi supaya bisa diterapkan oleh petani. Yang ketujuh, kalau penyuluh pertanian mau benar-benar bikin petani berkembang, nggak cuma ikut-ikutan tapi jadi mandiri dan kreatif, prinsip mana yang paling tepat diterapkan? A. Penyuluh dilakukan dalam kelas agar materi bisa disampaikan secara lengkap dan terstruktur. B. Penyuluh menerapkan teori tanpa perlu membangun hubungan dekat dengan petani. C. Penyuluh dilakukan di lapangan, membangun hubungan akrab dan mendorong petani berpikir kreatif secara kondisi sosial. D. Penyuluh berfokus pada pemberian bantuan, nggak melibatkan petani dalam proses pemecahan masalah. Tentu jawabannya yang C ya. Karena dari kita sendiri pun dalam praktek lapangan itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah diterima apabila benar cara ini yang paling efektif untuk pertanian mereka. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Kalau penyuluh mau nyampein informasi ke petani dengan cara yang paling kena dan efektif, penting banget memilih metode yang tepat dan pilihan berikut mana yang paling tepat menggambarkan penggolongan metode penyuluhan pertanian. A. Metode hanya dibedakan berdasarkan lokasi kegiatan seperti desa maupun di kota. Yang B. Metode penyuluhan ditentukan hanya di jenis komoditas pertanian yang dibahas.
Yang C, metode penilaian digolongkan berdasarkan teknik komunikasi, jumlah sasaran, dan indera penerima pesan. Yang D, metode penilaian selalu sama karena semua petani memiliki cara belajar yang seragam. Tentu jawabannya yang C ya. Karena kalau yang D udah tentu salah karena kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Kalau yang B itu juga menjadi salah satu, tapi dia kurang lengkap ya. Kalau yang A juga menjadi salah satu pertimbangan, tapi dia masih kurang lengkap juga. Bukan masalah desa atau kota, tapi intinya kalau tempat itu juga memperlihatkan budaya, suhunya gimana, pH-nya gimana, kayak gitu-gitu. Oke, lanjut ke nomor 9. Buat kegiatan penyuluhan pertanian nggak cuma masuk ke telinga kanan keluar kiri, penyuluh harus pintar pilih metode. Dari pernyataan berikut, mana yang paling tepat terkait tujuan pemilihan metode penyuluhan? A. Memilih metode atau kombinasi metode yang tepat agar bisa mendorong perubahan perilaku petani secara efektif. B. Menggunakan satu metode saja biar lebih praktis meskipun hasilnya kurang maksimal. Yang C. Fokus pada penyampaian materi secara lisan karena lebih cepat dan mudah dilakukan. Yang D. Menggunakan metode yang hanya melibatkan satu indera agar tidak membingungkan petani. Tadi jawabannya yang A ya. Karena kombinasi metode itu sangat bagus gitu, karena kita juga dari dari para petani kita nggak tahu tuh orang-orangnya yang bakalan datang itu orang umur berapa, terus mereka pemahamannya itu ada yang bisa dengan visual, ada yang dengan audio kayak gitu-gitu. Jadi yang paling tepat itu yang A. Lanjut ke nomor 10 dengan pertanyaan, dalam proses adopsi inovasi di penyuluhan pertanian, petani biasanya nggak langsung gas pakai tapi lewat beberapa tahap dulu. Dari pilihan berikut, urutan yang paling tepat adalah minat, sadar, menilai, menerapkan, mencoba. B. Sadar, menilai, minat, menerapkan, mencoba. C. Sadar, minat, menilai, mencoba, menerapkan. D. Mencoba, sadar, minat, menilai, menerapkan. Jawaban dari aku C. Jadi kita mulai dari sadar dulu nih dengan keberadaan si penyuluh pertanian ini tadi. Terus bagaimana dia menyampaikan apa yang dia sampaikan, oh iya gitu si petaninya. Terus si petaninya minat dengan apa yang disampaikan. Terus mereka di situ juga langsung melakukan penilaian. Kalau diterapin di lahanku oke nggak ya gitu. Oh kayaknya masih bisa dicoba nih gitu. Akhirnya dia memilih untuk mencoba di lahannya dan menerapkan teknik-teknik yang disampaikan oleh penyuluh itu tadi. Seperti itu. Menurut saya itu yang paling tepat. Kita lanjut ke nomor 11. Seorang penyuluh menentukan bahwa petani di suatu daerah sudah mengetahui teknologi jajar legowo, namun masih ragu untuk menerapkan karena takut gagal. Metode penyuluhan yang paling tepat adalah A. Penerapan hasil pertanian. B. Media sosial tentang pertanian. C. Penyebaran pamflet. D. Demonstrasi cara di lahan petani. Jadi yang paling oke itu D. Jadi mendemonstrasikan caranya gimana sih gitu. Dengan didampingi oleh si penyuluh pertanian. Jadi penyuluh pertanian ini juga bertanggung jawab atas keberhasilan si petani yang di lahan ini tadi gitu. Lanjut ke nomor 12. Di suatu wilayah, sebagian besar petani berusia lanjut dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Banyak yang buta huruf. Metode penyuluhan yang paling efektif adalah A. Penyebaran brosur teknis. B. Kuesioner tertulis. C. Demonstrasi lapangan dan komunikasi langsung. D. Laporan digital berbasis aplikasi. Tentu jawabannya yang C ya, karena yang A, B, dan D ini mereka itu tertulis ya, sedangkan banyak yang buta tulis, jadi tidak cocok. Nomor 13, pada musim kemarau panjang, lahan pertanian kering dan tidak ada aktivitas tanam, strategi metode penyuluhan yang paling tepat adalah A. Demonstrasi hasil di lahan. B. Kunjungan lapangan dan intensif.
C. Pertemuan di ruang atau kelompok dan diskusi dari simulasi. D. Dempot skala besar. Terus jawabannya yang C ya, karena kalau dari A, B, dan D itu basisnya pada di lahan. Nah, kalau lahannya kering ya gimana ya? Bisa kita menggunakan pertemuan diskusi di indoor ya, dengan melakukan simulasi tentunya. Nah, nomor 14, seorang penyuluh memiliki keterbatasan dana tetapi harus menjangkau petani dalam jumlah besar. Metode yang paling efisien adalah A. Pameran atau pertemuan massal, B. Kunjungan rumah satu persatu, C. Kursus tani intensif, D. Demonstrasi individu. Saya menjawab B karena door to door itu biasanya membutuhkan uang yang lebih sedikit. Nah, biasanya si seorang penyuluh ini tadi datang ke perkumpulan-perkumpulan warga seperti itu, dan itu persebarannya akhirnya itu melalui mulut ke mulut gitu. Jadi persebaran apabila di desa itu jauh lebih efektif ketika itu mulut ke mulut, karena apabila menggunakan pameran atau pertemuan massal itu membutuhkan biaya yang lebih besar menurut saya, seperti itu. Video lanjutan ya, karena mulut ke mulut itu menurut saya adalah promosi atau penyampaian yang sangat murah dan efektif seperti itu. Karena gratis biasanya orang itu bakalan lebih percaya kalau dikasih bilang sama orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang dipercayanya, seperti itu. Lanjut ke nomor 15. Dalam proses sekolah lapang, petani diminta mengamati pertumbuhan tanaman dan mengambil keputusan sendiri. Prinsip utama yang diterapkan adalah A. Pembelajaran satu arah, B. Belajar basis pengalaman langsung, C. Hafal teori dan mengumpulkan modul atau materi pembelajaran, D. Instruksi penuh dari penyuluh. Kalau menurut saya adalah yang B, karena belajar basis pengalaman langsung itu jauh lebih efektif dan lebih gampang diterima oleh ingatan kita gitu. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Seorang penyuluh ingin mengetahui apakah metode penyuluhan yang digunakan benar-benar efektif di lapangan berdasarkan kondisi nyata. Metode analisis yang paling tepat adalah A. Observasi langsung di lapangan, B. Kuesioner saja, C. Membaca laporan lama, D. Diskusi internal penyuluh. Tentu jawabannya yang A ya. Karena observasi secara langsung di lapangan itu kita benar-benar tahu apa yang benar-benar terjadi di lapangan gitu. Karena basisnya yang kita berikan pada seorang penyuluh aja kebanyakan itu langsung berinteraksi di lapangan. Jadi kalau kita observasinya hanya melalui berdata atau hasil laporan lama, kita tidak tahu tuh si laporan ini masih masih efektif atau masih valid nggak gitu, seperti itu. Yang nomor 18, seorang penyuluh ingin membuktikan bahwa penggunaan pupuk organik tentu dapat meningkatkan hasil panen. Metode yang paling tepat adalah A. Demonstrasi cara, B. Temu wicara, C. Saresehan, D. Demonstrasi hasil. Tentu demonstrasi hasil ya, karena orang itu lebih percaya hasil daripada prosesnya, seperti itu. Pertanyaan 19, dalam suatu kegiatan penyuluhan petani dapat menjadi pendengar pasif dan tidak terlibat aktif. Perbaikan metode yang paling tepat adalah A. Menambah materi ceramah, B. Meningkatkan durasi penyuluhan, C. Menggunakan metode partisipasi seperti diskusi dan praktisi langsung, D. Memberi lebih banyak pamflet. Tentu jawabannya yang C ya, karena semua itu pada basisnya itu apabila berinteraksi lebih dengan langsung itu bakalan lebih dapat masuk gitu ya ke otak. Pertanyaan nomor 10, seorang penyuluh menghadapi kondisi pertanian heterogen, usia dan pendidikan berbeda, lokasi sulit dijangkau, materi invasi cukup kompleks, dana terbatas, dan strategi terbaik adalah A. Menggunakan satu metode semua kondisi, B. Memilih metode massal saja, C. Mengkomunikasikan metode yang sesuai dengan kondisi,
Dia fokus pada penyebaran informasi digital, tentu jawabannya yang C ya, karena kondisinya sangat heterogen dan sangat cukup kompleks. Jadi sangat bagus untuk menggunakan sebuah metode yang dikombinasikan.